Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali qal haddatsana Sufyan qal haddatsana Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qal ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna la naqdiru 'alaika fi majlisik fawa'idna yawman na'tika fi faqal mau'idukum baitu fulan faja'ahunna lidzalikal wa'di wa kana fi ma haddatsahun ma minkunna imra'atun yamutu la thalathatun minal walad fatahtasibuhum illa dakhalatil jannah faqalat imra'atun awithnan qal awithnan kana Suhailun yatashaddadu fil hadithi wa yahfaz walam yakun ahadun yaqdiru an yuktaba indah. Telah menceritakan kepada kami Ali, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak sanggup menghadiri majlismu. Karena itu, tentukanlah untuk kami satu hari yang mana kami bisa mendatangimu. Tentukanlah untuk kami satu hari yang mana kami bisa mendatangimu untuk mengambil ilmu darimu. Maka beliau pun bersabda, tempatnya di rumah fulan. Perjanjian dengan kalian yaitu di rumah fulan. Maka Nabi pun datang kepada mereka di hari yang sudah ditentukan, di tempat yang sudah ditentukan, dan di antara yang beliau sampaikan kepada mereka, tidak ada satupun wanita di antara kalian yang kehilangan 3 anak lalu ia mengharapkan surga kecuali ia masuk surga. Tidak ada seorang wanita pun di antara kalian yang kehilangan 3 anak lalu ia mengharapkan pahala kecuali dia masuk surga. Lalu berkatalah seorang wanita, bagaimana kalau dua anak kehilangannya 2 anak? Nabi pun jawab, begitu juga 2 anak. Suhail ini adalah seorang perawi hadis, ini adalah orang yang sangat ketat dalam masalah hadis dan menghafalnya. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup menulis di sisinya. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Hadisnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengabarkan bahwasanya datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita ini berkata, wahai Rasulullah, kami kaum wanita tidak sanggup menghadiri majelismu. Mungkin majelisnya di hari yang memang tidak bisa dihadiri oleh kaum wanita. Karena itu, tentukanlah untuk kami satu hari yang mana kami bisa mendatangimu, mengambil ilmu darimu. Artinya wanita ini menginginkan hari yang khusus untuk kaum wanita. Jadi khusus ini hari ini Rasulullah mengajar untuk kaum wanita. Maka Rasulullah pun berkata, ya, kalau begitu tempat untuk bertemu dengan kalian di rumah fulan, sebutkan. Kemudian beliau pun datang di waktu yang sudah dijanjikan, di tempat yang sudah dijanjikan, dan di antara nasihat atau ilmu yang beliau kabarkan kepada mereka, yaitu tidaklah seorang wanita di antara mereka yang kehilangan 3 anak, maksudnya meninggal 3 anaknya, tidaklah seorang dari mereka kehilangan 3 anak lalu ia mengharapkan pahala dari Allah kecuali ia akan masuk surga. Ini kalau 3 anak.
Lalu ada seorang wanita yang bertanya, bagaimana kalau dua? Maka beliau menjawab, begitu juga dua. Nah, itu hadisnya Bapak ya. Insya Allah maknanya jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, semangatnya kaum wanita di zaman Rasulullah SAW dalam mencari ilmu. Nah, lihat Bapak ya, kaum wanita di zaman Rasulullah SAW semangat untuk mencari ilmu, sampai-sampai mereka ingin ada waktu khusus untuk mereka, supaya bisa belajar khusus kepada Rasulullah, secara intensif kepada Rasulullah. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menentukan waktu khusus bagi kaum wanita untuk mengajari mereka. Bolehnya menentukan waktu khusus bagi kaum wanita untuk mengajari mereka. Istilahnya Bapak, kalau zaman sekarang pengajian khusus ibu-ibu. Nah, itu boleh ya. Jadi ini untuk bapak-bapak, ini untuk ibu-ibu. Itu boleh. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, dan ini faedah terakhir, keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya kalau memang dia bersabar. Karena dalam hadis ini, orang yang ditinggal mati anaknya lalu bersabar, dia bisa masuk surga ya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan anaknya lah yang akan memegang tangannya lalu menggiringnya ke surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.